Aksi people power untuk bela Palestina di seluruh dunia adalah pertanda bahwa tatanan dunia baru abad 21 sudah dimulai. Ngomongin tentang tatanan dunia baru, ini tidak hanya merujuk kepada tatanan dunia baru yang dibuat oleh elit-elit 1% yang mengendalikan dunia melalui negara-negara blok barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Orang-orang populer menyebut kelompok elit ini sebagai si mata satu atau Illuminati yang berada di puncak piramida hierarki sosial mereka. Tapi tatanan dunia baru abad 21 di sini lebih merujuk kepada zaman New Age yang lebih bersifat alami dan kontra terhadap tatanan dunia baru si mata satu atau Illuminati yang sudah mereka atur semenjak Perang Dunia Pertama dimulai. Bagaimana penjelasan selengkapnya dan apa betul nanti yang bisa menjadi juru damai dalam konflik ini adalah Indonesia? Sebelum kita lanjut videonya, ada informasi menarik yang perlu kalian simak dulu. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas. Dalam filosofi Taoisme, alam semesta itu adalah yin dan yang, di mana ini adalah dua hal yang saling berkebalikan, alias ada dualitas atau dua kutub atau polar yang saling bertentangan. Namun pada hakikatnya mereka adalah satu kesatuan yang membuat bumi ini tetap hidup. Keduanya ini tak terpisahkan, melainkan saling bergantian satu sama lain sesuai dengan eranya. Di Jawa, filosofi seperti ini mirip dengan konsep cakra manggilingan, di mana semua pola peradaban itu ada siklusnya. Selama ratusan tahun, bumi telah dikuasai oleh energi yang atau maskulinitas yang begitu dominan. Ini ditandai dengan begitu banyaknya penjajahan dan peperangan yang terjadi hanya untuk menguasai suatu wilayah berikut sumber daya yang tersimpan di dalamnya. Ketika bumi sudah terlalu dominan di yang atau maskulinitas, maka secara alami yin atau femininitas akan naik untuk menyeimbangkan alam. Jika dulu di era maskulin bumi berada di bawah tatanan dunia baru yang dikendalikan oleh kelompok elit 1% Illuminati, maka di era feminin nanti, people power lah yang lebih banyak berbicara dan menentukan arah politik dan keputusan pemerintah. Selain itu, masyarakat sekarang lebih mementingkan kesamaan hak antar bangsa atau ekologis dibandingkan dengan egoisme kalangan saja. Peradaban sedang mengalami transisi dari peperangan menuju kepada perdamaian global dan pemerataan kesejahteraan. Peradaban saat ini sedang ditata menuju tatanan dunia baru, tapi yang alami dan berdasarkan pada hukum alam yang kita sebut dengan New Age, yang merupakan antitesa dari New World Order-nya elit 1% mata satu Illuminati di puncak piramida. Tapi sebelum semua proses penyeimbangan alam ini selesai, biasanya akan terjadi gejolak atau chaos dulu. Sepertinya people power yang terjadi akibat konflik di Palestina ini merupakan salah satu bentuk respon alam terhadap chaos. Secara alami, masyarakat turun ke jalan untuk membela rakyat sipil Palestina dan mendesak perang segera dihentikan. Konflik Israel-Hamas yang sudah lebih dari sebulan terjadi di jalur Gaza ini sendiri sudah memakan korban yang begitu banyak dari pihak rakyat sipil Palestina. Israel hanya kehilangan ribuan penduduk sipil yang tewas. Namun di pihak Palestina, angka korban sipil yang tewas sudah tembus 10.000 orang. Bahkan dikatakan setiap 10 menit, satu anak kecil di Gaza tewas digempur bom dan senjata militer Israel. Perang pun semakin barbar. Israel mulai menargetkan rumah-rumah penduduk, sekolah, kamp pengungsian, bahkan rumah sakit pun tak luput dari serangan bom dan senjata udara. Padahal dalam hukum humaniter internasional, apa yang dilakukan Israel sendiri merupakan kejahatan perang. Meskipun demikian, dunia barat seolah-olah diam terhadap hal ini. Israel bebas dari sanksi apapun, bahkan voting gencatan senjata di PBB malah diveto oleh Amerika Serikat, sekutu paling dekat Israel.
Padahal ketika perang Ukraina dan Rusia meletus tahun 2022 lalu, negara-negara barat berikut PBB beramai-ramai mengecam dan memberikan sanksi-sanksi ekonomi yang sangat berat terhadap Rusia. Tapi ketika Israel menargetkan perang yang lebih kejam daripada Rusia dan sudah jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional dan melakukan kejahatan perang, PBB seolah-olah diam. Bahkan negara-negara barat yang tergabung dalam NATO justru mendukung Israel, tapi tidak dengan warganya. Di Inggris, 300.000 orang turun ke jalan untuk mendesak Perdana Menteri Rishi Sunak mendukung gencatan senjata di Gaza. Di Amerika Serikat, ribuan orang berkumpul di Washington DC untuk memprotes dukungan pemerintahan Joe Biden terhadap Israel dan kampanye militernya di Gaza. Di Paris, Prancis, beberapa ribu pengunjuk rasa menyerukan gencatan senjata segera terjadi di Gaza. Di Berlin, Jerman juga digelar aksi demo mendukung Palestina. Sekitar 1.000 petugas polisi dikerahkan untuk memastikan ketertiban aksi protes pro-Palestina ini. Kantor berita Jerman melaporkan sekitar 6.000 pengunjuk rasa berbaris melalui pusat ibu kota Jerman. Tanggal 5 November, ratusan ribu orang memenuhi Monas, Jakarta untuk melakukan aksi damai dan rally membela Palestina. Sabtu tanggal 11 November kemarin, ribuan warga Yogyakarta dan sekitarnya menggelar aksi bela Palestina di titik 0 km Yogyakarta. Hari Minggunya, 12 November, di depan Gedung Gerahadi, Surabaya juga dilakukan aksi damai untuk menyerukan gencatan senjata dan perdamaian di Palestina. Ini belum termasuk dengan aksi-aksi damai di kota-kota lain yang melibatkan ratusan hingga ribuan orang dalam satu wilayah. Dan semuanya terjadi secara alami dan melibatkan orang-orang dari beragam agama dan suku. Apa yang telah terjadi di Gaza telah memancing people power di mana-mana untuk turun ke jalan menyuarakan kemanusiaan. Meskipun Israel berdalih yang mereka lawan ini adalah kelompok teroris atau Hamas yang bersembunyi di balik warga sipil, meskipun pemerintah negara-negara barat pada mendukung Israel, namun masyarakat dari seluruh penjuru dunia tetap menyuarakan kemanusiaan untuk melindungi rakyat sipil Palestina. Bahkan mereka mulai mencap apa yang dilakukan Israel di Gaza ini adalah sebuah genosida ketimbang perang melawan teroris. Namun anehnya, mengapa negara-negara Arab atau negara-negara Islam lainnya tidak membantu Palestina dalam peperangan? Kenapa negara-negara Arab dan negara-negara Islam lain tidak mengirimkan bantuan pasukan dan senjata untuk menggempur Israel balik? Bukankah ini selalu mereka lakukan di zaman dulu? Malah, negara-negara Arab ini lebih memilih untuk memberi bantuan melalui jalur perundingan atau diplomasi, dan dimulai dengan mengadakan KTT luar biasa OKI atau Organisasi Kerjasama Islam pada akhir pekan ini. Bantuan militer tidak menjadi opsi. Berbeda dengan perang Ukraina yang banyak didukung bantuan persenjataan dari NATO. Mengapa OKI tidak ikut membantu Palestina untuk berperang? Jika kita lihat dari kacamata tatanan dunia baru versi New Age, perang yang dibalas dengan perang hanya akan membuat dunia semakin hancur. Kesadaran bumi sekarang ini sedang mengalami transisi menuju kepada kesadaran 5D, di mana di sini perang dan kekerasan menjadi tidak lagi relevan dalam mengatasi konflik. Konflik nanti akan banyak diselesaikan melalui jalur diplomasi, di mana kedua belah pihak sama-sama bisa mendengar dan saling menurunkan ego. Perang itu lebih banyak didorong oleh faktor ego, sedangkan diplomasi lebih didorong oleh sifat kelas asih dan kebijaksanaan. Secara alami, manusia akan lebih memilih pada jalur diplomasi karena ini lebih aman dan lebih bisa meredam suasana. Jika negara-negara Arab membantu dalam bentuk ikut berperang di medan tempur, maka skala peperangan akan semakin meluas ke negara-negara sekitar. Bukan tidak mungkin perang dunia ketiga akan segera terjadi dan berpusat di Timur Tengah. Karena itu, Presiden Jokowi diutus oleh negara-negara anggota OKI agar menyampaikan hasil KTT luar biasa OKI yang berfokus membahas masalah konflik di Gaza. Harapannya tentu saja dengan menemui Presiden Joe Biden yang merupakan sekutu dekat Israel, maka perundingan antara Hamas dengan Israel bisa segera terjadi, gencatan senjata segera terlaksana, dan perdamaian di Palestina segera terwujud. Salah satu ciri peradaban New Age yang kesadarannya sudah 5D nantinya akan muncul banyak sekali diplomasi dan organisasi-organisasi kerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik regional. Perang lama-lama semakin minim, bahkan tak menutup kemungkinan di era New Age nanti, masyarakat mulai berpikir bahwa perang itu sangat tidak penting dan hanya bentuk kebodohan dan ego umat manusia saja. Karena jika kesadaran umat manusianya sudah tinggi, mereka akan lebih memilih jalur diplomasi yang lebih damai ketimbang harus menghabiskan banyak anggaran dan mengorbankan rakyat sipil demi perang.
Ini pernah dibahas dalam buku Power versus Force dan juga Healing and Recovery karya Dr. David Hawkins. Kedua buku ini adalah buku yang membahas tentang skala kesadaran manusia yang sudah diriset oleh Dr. David Hawkins selama bertahun-tahun. Perang dan penjajahan adalah wujud dari kesadaran manusia yang rendah. Perang dan penjajahan selalu memanfaatkan kemarahan dan ketakutan sebagai bentuk kontrol masyarakat. Marah atau angry dan takut atau fear adalah dua level kesadaran yang berada di ranah force kalau dalam skala kesadaran Hawkins. Di sini, negara yang dilanda perang dan penjajahan pasti tidak akan maju dan terus terbelakang, sedangkan penjajahnya terus-menerus kaya karena bisa merampok sumber daya di dalamnya dengan biaya yang murah. Force adalah ranah ego. Ketika manusia level kesadarannya mulai tinggi, yakni sudah beranjak masuk ke ranah power atau memiliki level kesadaran di angka 200 ke atas, maka pemikirannya akan semakin berkembang dan tidak mau lagi terjebak dalam ketakutan dan kemarahan yang begitu menguras energi. Manusia mulai menyukai perdamaian dan mulai menemukan bahwa dalam kondisi damai, kesejahteraan bisa tercapai dalam jumlah yang sangat berlimpah, asalkan masing-masing pihak mau menurunkan ego. Perang dan penjajahan yang kejam hanya akan membuat level kesadaran turun dan menguras energi yang sangat banyak. Di level power, level energi manusia akan semakin tinggi, dan manusia mulai memancarkan energi ke sekitar. Manusia bekerja sedikit, hasilnya dapatnya banyak. Sedangkan perang adalah bentuk penyelesaian konflik yang bekerja di ranah force atau level kesadaran yang rendah. Di level force, energi manusia ini sangat rendah, bahkan menyerap energi dari mana-mana, atau vampir energi. Karena energinya rendah dan menyerap energi dari mana-mana, maka perang selalu membutuhkan dan melibatkan banyak orang, bahkan membutuhkan banyak korban tewas. Di zaman New Age di abad 21 ini, perang tidak lagi relevan karena sudah menguras energi, biaya, juga menguras kantong. Namun elit 1% Illuminati cenderung menyukai metode perang dan penjajahan untuk menguasai dunia, karena mereka beranggapan jika manusia terus-menerus berada dalam konflik kemarahan dan ketakutan, mereka akan terus berada di bawah atau di dasar piramida hierarki sosial mereka. Dan mereka akan terus berada di atas puncak piramida, serta bebas menguasai semua sumber daya, lalu menjaga kekayaan hanya berputar di circle mereka saja. Sedangkan di area dasar piramida, manusia kesejahteraannya dibatasi dan tidak akan bisa naik ke puncak piramida, karena level kesadaran mereka dibatasi. Elit Illuminati sangat memahami bagaimana skala kesadaran manusia ini bekerja. Karena itulah selama bertahun-tahun mereka menjaga agar kesadaran umat manusia tetap berada di bawah, yakni di angka 200 ke bawah atau force. Sedangkan mereka sendiri berada di level power yang berkelimpahan. Dalam peradaban New Age, sistem seperti ini akan segera tergeser oleh hukum alam. Nanti akan muncul peradaban-peradaban baru dari timur yang berhasil membuktikan bahwa tanpa perang dan penjajahan pun poros baru dunia bisa tercipta dan kesejahteraan penduduk bisa tercapai. Kekayaan akan menjadi lebih merata, keberlimpahan akan lebih merata, semuanya akan saling terkoneksi dan manunggal dalam sebuah harmoni. Dan sepertinya konflik Israel-Hamas ini akan menjadi salah satu penentu apakah perang ini akan berlanjut ke perang dunia ketiga ataukah akan selesai di meja perundingan, dan Indonesia dari timur berhasil menjadi juru damai antara Israel dengan Palestina. Kita akan lihat nanti. Yang pasti, jika perundingan ini berhasil, maka Indonesia telah berhasil menjalankan amanah dari 50 lebih negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dan Liga Arab untuk membawa perdamaian di konflik puluhan tahun ini. Jika Indonesia berhasil, maka nama Indonesia bisa naik, dan kita berpeluang dianggap sebagai juru damai dunia. Nanti, orang akan lebih bersimpati untuk melirik timur, terutama Indonesia, sebagai tempat yang damai, dan bakal menjadi pusat peradaban selanjutnya, atau tatanan dunia baru menurut New Age. Terlebih, Indonesia merupakan negeri yang masih kental dengan filosofi leluhurnya, di mana kita sangat percaya dengan legenda Satrio Piningit yang salah satunya berwatak bijaksana dan mendamaikan dunia. Bila ke depan semakin banyak bermunculan Satrio Piningit baru, maka peluang Indonesia sebagai negeri dari timur untuk menjadi pusat tatanan dunia baru selanjutnya akan sangat berpeluang terjadi, dan kita tidak akan bisa dikontrol oleh elit Illuminati, karena kita sebagai bangsa timur memiliki kesadaran sendiri yang sebenarnya kalau kita mau memberdayakannya itu lebih tinggi loh dibandingkan bangsa-bangsa barat yang cenderung condong ke rasional semata.
Bangsa Timur itu masih kental dengan mistisismenya yang memampukan mereka untuk berpikir lebih transenden dan holistik. Jika manusia mampu berpikir holistik, maka manusia akan cenderung lebih bijaksana dan tidak mau merusak alam dan peradaban melalui perang. Kita adalah bangsa yang patuh terhadap hukum alam dan memiliki kebijaksanaan yang sudah sejak dulu diwariskan oleh leluhur kita. Sekarang sedang menunggu waktunya saja untuk digali kembali dan dipraktekkan dalam sistem bernegara dan berdiplomasi kita. Presiden Jokowi, Ibu Retno Marsudi, dan Bapak Prabowo Subianto hanyalah segelintir kecil satrio piningit yang sudah tampil di permukaan dan terus aktif mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik Palestina-Israel ini. Meskipun ini adalah konflik regional, tapi genosida yang terjadi telah menyita perhatian seluruh publik. Jika nanti semakin banyak satrio piningit lain yang bermunculan, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi, maka Indonesia akan semakin menjadi peradaban maju dan bisa membawa pengaruh positif pada dunia. DNA cinta damai, DNA peradaban besar, DNA pemimpin global itu ada pada diri kita dan sedang menunggu anak-anak Nusantara lainnya untuk segera menyadarinya dan mempraktekannya. Indonesia sudah dipercaya oleh OKI dan Liga Arab untuk membantu menyelesaikan konflik kemanusiaan ini. Oktober lalu, Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM di PBB, periode 2024-2026. Fungsi pokok Dewan HAM PBB sendiri adalah sebagai pengawas yang akan membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi, di samping membantu negara anggota menyusun undang-undang tentang HAM. Dengan privilege ini, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menyelesaikan kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina juga, sehingga timbul efek jerah pada negara kesayangan Barat tersebut. Apakah kalian juga pernah kepikiran kalau nanti yang mampu menjadi juru damai konflik Israel-Palestina ini adalah Indonesia? Atau mungkin ada negeri dari timur lainnya? Yang pasti, semakin lama kita melihat semakin banyak tanda-tanda peradaban sedang bergeser ke timur. Banyak sepak terjang negara-negara timur yang ikut andil dalam dominasi perekonomian dan juga diplomasi global. Negara-negara timur juga yang semula hanyalah negara bekas jajahan barat dan negara dunia kedua, kini sudah mulai banyak yang bertransformasi menuju negara maju. Bahkan BRICS sudah mulai menunjukkan taringnya sebagai organisasi tempat berkumpulnya negara-negara bekas jajahan barat yang berhasil membangun ekonomi yang besar. Hal ini nampaknya sesuai dengan janji leluhur Nusantara sendiri ratusan tahun yang lalu, bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia selanjutnya. Namun untuk mewujudkan Indonesia menjadi mercusuar dunia ini, tidak bisa hanya kinerja pemerintah sekarang ini saja yang diandalkan. Diperlukan penataan juga pada manusia-manusianya yang akan menggantikan mereka kelak di bidang pemerintahan, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Dan inilah yang akan saya bahas lebih mendalam dalam gathering dan retreat akhir tahun ini. Selama 3 hari 2 malam kita akan liburan bareng, healing, dan workshop bersama dengan tema Zaman Baru, Era Peradaban Timur yang Tercerahkan. Daftarkan diri kalian sekarang dengan membaca keterangan di deskripsi video. Akomodasinya terbatas, jadi pastikan kalian sudah mengamankan seat kalian di event ini sekarang. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam gathering and retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas.